Hai guys, kembali lagi dengan saya AB dari Abesan Koi Farm. Kali ini saya akan membuatkan review pakan lokal antara Hero, LC, dan Wellgrow. Ini informasi umum mengenai review pakan kita. Yang pertama itu menggunakan 60 ekor ikan dengan jenis Hiutsuri dari farm Kano Jepang. Periode keepingnya selama 75 hari kurang lebihnya. Yang ketiga, ukuran kolam keeping yang saya gunakan itu 2x1 dengan masing-masing kolam diisi 20 ekor ikan dan kapasitas filter itu hanya 10-15%. Nah, ini yang keempat, ukuran rata-rata masing-masing pakan itu sebagai berikut. Hero 12,2 cm. Jadi cara menghitungnya itu size awal itu ditambahkan semua lalu dibagi 20. Selanjutnya LC itu ukuran awal ikan itu rata-rata 12,1 cm. Yang terakhir Wellgrow, ukuran rata-rata ikannya 11,65 cm. Jadi menurut saya pastikan hampir sama ya, walaupun yang di Wellgrow itu terdapat lebih banyak ikan dengan size 10-11 nya, tapi perkembangannya nanti kita lihat di video. Lalu yang kelima, untuk LC itu menggunakan yang LC Koi Food yang deluxe ya, bukan yang premium grow, karena yang di video itu kebetulan yang deluxe nya itu habis, jadi saya menggunakan yang premium grow hanya sebagai video. Tapi pada kenyataannya untuk review pakannya yang saya gunakan itu adalah yang deluxe. Jadi yang di video itu hanya sebagai sampel menyatakan bahwa saya menggunakan pakan LC Koi Food. Selanjutnya pergantian air tiap kolam itu saya lakukan 3 hari sekali sebanyak 30-40% dari kapasitas kolam. Yang terakhir, saya memastikan bahwa video ini saya buat hanya berdasarkan objektivitas semata. Saya tidak punya kepentingan sama sekali selain dari keinginan untuk benar-benar melihat masing-masing pakan itu keunggulannya ada di mana. Saya tidak di-endorse oleh siapapun, saya tidak mengenal siapapun, dan saya hanya penghobi yang ingin mereview masing-masing pakan lokal supaya teman-teman juga bisa menambah pengetahuan dalam memilih pakan-pakan lokal. Selanjutnya kita saksikan videonya. Selamat mengikuti. Nah, ini ikannya sudah datang, baru diambil. Ada 100, ini 50, ini 50 Hiutsuri dari farm Kano. Nah, kalau kita beli dari dealer atau importir gitu, biasanya dia ada paket yang langsung 50 ekor, 100 ekor gitu ya. Nah, kita beli itu blank 30 karena dari Jepangnya juga itu ya memang kosong, jadi kita isi sendiri gitu. Tapi ada beberapa dealer yang dia mengeluarkan sertinya sendiri ya, misalnya JKC. Nah, itu dia yang buat sendiri sertinya. Kadang ya ada yang dari Jepang tapi mereka buat sendiri gitu. Ya, ini untuk siapa tahu ada yang nanya, wah itu asli apa enggak, kok sertinya kosong. Ya memang gitu, kalau kita beli partai gitu, sebutannya reseller lah, ya memang sertinya kosong. Jadi nanti kita isi sendiri, mau kapan kita keluarin sertinya ya itu terserah kita ya. Kita foto sendiri, kita isi sendiri, nanti informasinya diberikan sama dealernya kapan ikan ini
hatching atau dopnya, date of birth-nya, lahirnya kapan, induknya apa, jenisnya, itu diberikan oleh dealer ya. Ini ikannya nanti kita aklamasi dulu, baru kita foto, terus kita masukin kolam. Nah, ini sudah saya bagi berdasarkan ukuran ya, kurang lebih lah. Nah, ini yang paling besar. Ini yang ukuran biasa, sedang ya. Nah, ini yang paling kecil. Ini yang mini. Ada 6 ekor, ini paling kecil. Nah, nanti yang kita pakai untuk review, masing-masing kolam itu 20 ya. Kita campur, ada yang besar dan ada yang sedang, tapi yang kecil saya nggak pakai. Yang kecil tersendiri nanti. Oke, sekarang kita lakukan dokumentasi, kita foto dan kita ukur. Ini yang menggunakan hero, ikan yang menggunakan hero, ini ada 20 ekor. Ini size 11 sampai 14 cm. Ini keseluruhan ikannya. Ini yang menggunakan LC koi food. Total juga ada 20 ekor ikan hiu utsuri, size-nya sama 11 sampai 14 cm. Dan ini yang terakhir, ikan yang menggunakan pakan whale grow. Total juga 20. Size-nya sama 11 sampai 14 cm. Oke, kita update. Tadi udah masuk semua. Ini kolam yang hero sudah mulai main ke tengah. Tadi ngumpul di pojok. Iya, ngumpul di pojok lagi. Ini kolam kedua. Kita kasih LC. Masih di pojok ya. Masih pengenalan air kolam. Ini kolam ketiga, kita kasih pakan whale grow. Karena nggak ada teduhannya, jadi di bawah pancuran. Nah, ini tadi kebetulan hujan ya. Ini masih basah semua. Ini basah, masih basah. Nah, ini ikan baru datang. Langsung ditaruh di kolam dan hujan. Gimana nih? Nah, kita lihat aja. Moga-moga ikannya nggak kenapa-kenapa ya. Morning guys. Ini kita hari pertama atau keesokan harinya setelah unboxing hiu utsuri kanonya. Kita lihat ini kolam 1, rencana pakai hero. Oke, masih di pojok.
Tapi ikannya sehat ya, walaupun dia di pojok gitu, didekatin orang, ada orang gitu, dia respon, nggak mojok yang kayak ikan sakit kan nggak ngapa-ngapain tuh. Nah ini juga kolam 2 kita isi LC, ini kolam 3 ikannya mojok juga. Nah ini jamu saya itu saya udah buat banyak ya, jadi ada sekitar 2 botol gitu. Bahannya bawang putih, temulawak, jahe, sama kunir. Nah tapi itu dimasak ya, dia dimasak semuanya di blender, terus airnya itu dimasak kurang lebih setengah jam gitu. Nah baru saya taruh dalam botol gini, disimpan. Nah ini tahan berbulan-bulan ya, paling lama saya itu 6 bulan. 6 bulan saya pakai ke pakan ya, syukurnya sampai sekarang nggak ada yang mati ya. Jadi nggak ada basi-basinya, nggak ada kadaluarsanya. Jadi gampang, setiap mau buat pelet jamu gitu, tinggal ambil ini, taruh ke wadahnya, terus nanti dicampur dengan peletnya, kasih air sedikit, sudah, tunggu kering, kasih ke ikan. Nah sekarang kita campur dulu sedikit aja, jadi ini murni, masih ekstrak. Hanya 1 tutup botol, isinya segini. Nah ini kita campur dengan air dulu sebentar. Oke, sudah saya campur dengan air. Kita kasih peletnya. Kita aduk, nanti kita tunggu sampai kering ya. Sudah merata, kita taruh di tempat gitu. Nah kalau pelet jamu gini, kalau saya jangan untuk ngeringin, jangan di ini ya, jangan dijemur, karena kalau dijemur ada zat tertentu, dia bakal mati gitu loh. Jadi nggak berfungsi, ada sebagian nggak berfungsi seperti vitamin C. Nah, vitamin C itu kan nggak boleh dijemur, dia dalam panas tertentu dia vitamin C nya tidak optimal gitu. Jadi dianginkan gini aja sampai tidak begitu basah, lembab-lembab sedikit, 10 menit 15 menit cukup. Setelah itu baru dikasih ke ikan. Oke, pakannya sudah mulai kering. Kita coba kasih ke ikannya. Wah, tadi dia di sini ya ikannya ya, sekarang malah ke pojok. Kita singkirin dulu atap-atapnya ini. Nah ini kenapa sih kok pakai ini, nanti saya jelasin ya. Nah, ikannya dia lari-lari guys, sekarang dia di sini. Kita coba kasih dulu, kira-kira mau nggak nih. Ini juga masih di pojok, kita kasih ke sini ya. Nah dia makan guys, ikannya makan. Kasih lagi, cukup.
pada makan sehat-sehat. Yang ini belum dimakan. Yang ini kita coba kasih. Peletnya belum dimakan. Oh, sudah dimakan sebagian, guys. Sudah dimakan sebagian. Kalau yang ini masih di pojok, belum dimakan. Kalau yang ini juga masih di pojok, tapi curi-curi ya. Tuh, dia belum ngejar pelet, tapi kalau ada peletnya terbawa air ke mereka, ya diambil, dimakan. Gak apa-apa, proses pengenalan. Morning guys, ini kita hari kedua setelah unboxing. Kita lihat gimana perkembangannya. Wis, kolam pertama sudah nggak mojok ya. Ini kita datang, dia nggak takut. Walaupun akhirnya mojok juga ya nggak apa-apa. Kolam kedua sudah main-main ke tengah. Oke. Kolam ketiga masih di ujung. Ikannya masih di ujung. Nggak apa-apa. Kita kasih makan dulu yang ini. Kita coba. Oke. Ikannya sudah berani makan. Aman, nggak ada yang mojok. Padahal kemarin itu hujan satu malam juga. Jadi ikan ini sudah kena hujan 2 malam berturut-turut dari pertama kali unboxing. Moga-moga nggak kenapa-kenapa ya. Ini morning guys, ini perkembangan hari ketiga. Hari ketiga gimana perkembangannya, apakah sudah mulai, nah kita datang sudah mulai apa, jinak ya. Nih kita datang, dia udah datengin nih. Kolam satunya sama juga, kita datang, tadinya main di pojokan, udah mulai mendekat. Satu lagi, nah udah nggak takut dengan orang. Dia tahu nih ya, kalau datang orang ya makan. Lebih untuk membuat mereka nyaman, adaptasi itu sekitar 3 hari ya. 3 hari mereka ya udah berani nih, sudah naik. Nah ini mulai kita kasih pakan. Sekarang tanggal 19 November 19 November kita start
untuk review mulai pemberian pakan dari Hero, LC, dan Wellgrow. Ini per kolam ada 20 ekor. Nah, saya mau jelasin ini, apa sih tutup-tutup hitam ini atau paranet ya. Jadi ini murni kolam outdoor. Kolam outdoor itu biasanya musuh utamanya itu lumut. Nah, cara ngatasinya, solusi paling jitu dan paling ampuh, paling cepat itu cuma pakai lampu UV. Tapi saya kan ada 1, 2, 3, ada 3 kolam. Kalau kasih lampu UV semua ya nggak apa-apa sih, cuman ada yang lebih ekonomis. Nah, ini tidak menggunakan lampu UV. Ini menggunakan lampu UV. Makanya ya airnya jernih. Sedangkan yang ini sama ini, dua ini yang kemarin untuk review pakan impor itu tidak menggunakan UV tapi jernih. Nah, pertanyaannya kenapa kok bisa ya? Sisi kolam yang ini dia terkena matahari, keseluruhan kolam itu bergantian ya. Dan sekali terkena matahari paling 50%. Dia hanya terekspos matahari 50% dalam satu hari. Sedangkan yang ini keseluruhan kolam, kalau tidak pakai penutup, dia terekspos 100%. Saya nemuin caranya itu nggak sengaja ya. Jadi saya itu pernah punya kolam petnya, kerangkanya itu filternya masih ada, itu terekspos matahari satu hari ya 12 jam. Tapi saya nggak sengaja saya tutup setengah dengan paranet kolamnya. Nah, setelah saya buka paranetnya, airnya nggak pernah hijau. Jadi kolam itu dia butuh waktu untuk membuat supaya nggak ada lumut. Caranya gimana? Caranya atasnya kolam itu terkena sinar matahari maksimal 40 atau 50% lah. Direct ya, secara langsung terekspos matahari secara langsung itu 50% maksimal. Bagusnya sih ya 30-40%. Makanya saya tutup ini. Sana arah timur ya. Ke situ arah timur, sana itu selatan. Jadi matahari itu mulainya dari sana. Masuk ke sini saya tutup tuh. Tapi kolam ini tetap kena cahaya matahari. Sekali kena cahaya matahari, dia hanya terkena paling maksimal 50%. 50% aja kena sinar mataharinya, continue terus menerus selama 12 jam. Kalau itu saya buka, nanti dia terkena matahari, keseluruhan kolam ini terekspos 100%. Kalau nggak pakai UV, itu biasanya nunggu, istilahnya teman-teman penghobi bilang air mature lah atau apalah, itu lama. Dia akan menjadi coklat, terus nanti jadi hijau berlumut, baru kembali menjadi teh, baru kembali menjadi jernih. Saya enggak begitu. Saya tutup ini, tunggu minimal 3 minggu. Jadi 3 minggu itu ditutup aja begini. Nanti saya majuin lagi nih paranetnya, dimajuin. Nah, tapi syarat utamanya air di kolam harus bersirkulasi, nggak boleh diam. Kalau diam ya tetap berlumut, tetap hijau nanti jadi airnya. Ya ini kebetulan harus bersirkulasi ya, karena koi sendiri kan ada filternya di belakang gitu. Nah,
tahapan ini yang paling penting itu adalah letak filter. Letak filter itu harus ditutupin, tidak boleh terkena cahaya matahari sedikit pun. Gitu, makanya ya semua filter di sini ditutup. Itu ada tutupnya, ini juga ada tutupnya. Itu filternya juga ada tutupnya. Nah, itu kunci utamanya, bagian filter harus tertutup. Dia tidak boleh terekspos cahaya matahari langsung. Gitu. Jadi filternya tertutup, kolamnya minimal 50 lah, 50% ditutup. Terkena matahari langsungnya dalam satu hari. Dia tidak boleh langsung 100% kena cahaya terus menerus selama 12 jam, tidak bisa. Nanti dia pasti berlumut. Nah, apakah ini berhasil? Nanti kita coba. Ini kolam sudah tidak dipakai 2-3 bulan ya. Jadi baru riset lagi, baru ini nggak ada UV-UV-an. Nanti kita lihat gimana berhasil atau tidaknya. Setelah nanti ini 3 minggu, paranetnya ini saya copot. Paranet saya copot, saya mundurin lah supaya dia terekspos matahari semua. Nah, nanti hasilnya gimana setelah 3 minggu saya copot paranetnya, apakah kolamnya berlumut atau tidak, monggo. Nah, kalau ini berhasil, semoga teman-teman ya bisa memberi inspirasi baru, nggak harus pakai UV, walaupun sebenarnya UV itu keunggulannya banyak sekali ya. Saya juga saranin kalau ada dana pakai UV lah gitu. Oke, ini update hari ketiga. Nanti kalau ada update selanjutnya bakal saya update, ikuti terus. Good morning guys, ini hari terakhir, sudah 2 bulan lebih kita keeping di Utsuri Kanonya. Ini dia sudah jauh lebih besar. Nggak tahu sekarang size berapa ini, mau kita foto dulu dan video. Ini kolam pertama, ini kolam kedua. Ikannya sudah sangat jinak ya. Ini kolam ketiga, well grow. Overall kualitas airnya ya begini. Karena silau nggak begitu kelihatan ya, tapi cukup jernih. Kualitas airnya cukup jernih, ikannya kelihatan banget. Sekarang kita angkat dulu, kita dokumentasi. Oke, sekarang kita membandingkan before dan afternya. Kita mulai dari pakan pertama, Hero. Ini ikan pertama, before 12, after 24. Yang perlu kita cermati, teman-teman liatin di grownya dan warnanya ya. Ini warnanya semakin bagus, semakin solid, dia merahnya semakin gelap. Penambahan 12 cm. Ini ikan kedua, before-nya 12, after-nya 23, penambahan 11 cm. Dan kita lihat warnanya semakin matang ya. Warna merahnya itu before-nya, merahnya itu kelihatan masih kasar. Hitamnya juga masih belum terlalu jelas ya. Di afternya sudah semakin jelas warna hitam dan warna merahnya. Ikan selanjutnya, ikan ketiga, penambahan 10 cm.
Before-nya 11 cm, afternya 21 cm. Kita lihat lagi, kita perhatikan di fotonya sama merah, warna merahnya, base colornya itu semakin jelas ya, semakin terbentuk. Kalau sebelumnya itu samar-samar. Nah, ini karakter Hi-Utsuri sendiri. Hi-Utsuri sendiri kan itu base color, warna dasarnya itu sebenarnya merah, karena namanya Hi-Utsuri Mono. Nah, Hi itu kalau nggak salah merah, Utsuri Mono mungkin antara hitam dan merah ya. Nanti teman-teman lihat di kamus Jepang deh, Utsuri Mono itu apa. Tapi pada dasarnya Hi-Utsuri itu adalah perpaduan hitam dan merah. Jadi yang perlu diperhatikan itu base colornya dulu, merahnya. Ini ikan kelima, pertumbuhan merahnya bagus, jadi warna dasarnya itu merah. Yang membuat patternnya itu adalah warna hitam. Berbeda di Kohaku. Kohaku itu base colornya itu putih. Yang membuat pattern atau corak itu adalah merah. Nah, ini jadi yang diperhatikan kalau di Hi-Utsuri itu merahnya, base colornya. Kalau di Kohaku biasanya shirojinya atau warna putihnya. Ini ikan selanjutnya, ikan ke-6, penambahan 9 cm, warnanya semakin bagus ya. Warna before-nya itu ikan sebelumnya juga memang sudah bagus ya. Kita lihat di foto before-nya ketika size 14 itu sudah cukup merah, dan afternya semakin cakep, warnanya semakin bersih, semakin tegas merahnya. Ikan selanjutnya ini ikan ke-7, penambahan 9 cm. Kita lihat juga merahnya rata-rata hero itu merahnya tambah merah ya, dan hitamnya, kalau hitamnya itu semua Hi-Utsuri baik hero, LC dan Well Grow, dia pasti ada perubahan. Kalau kecilnya itu biasanya masih banyak bintik-bintik merah, dot-dot gitu ya, pasir-pasirnya. Nah, itu ketika dia bertumbuh semakin besar ada kemungkinan untuk hilang titik-titik hitamnya itu. Nanti kita perhatikan lagi, ini ikan ke-8, warnanya semakin solid. Nah, ini kita perhatikan yang ikan ke-9, kita perhatikan di kepalanya itu, di before ukuran 13 itu hitam di kepala cukup banyak ya, corak hitam. Tapi setelah besar di afternya dia menghilang hitamnya, dan warnanya semakin cerah ya, semakin jadi gitu. Selanjutnya ikan ke-10, penambahan 10 cm. Kalau diperhatikan di fotonya ada yang berubah di pattern hitamnya. Yang after itu semakin tegas, batas antara hitam dan merah itu jadi semakin tegas, dan warnanya semakin tua ya, warna merahnya semakin tua. Ini sependek pengalaman saya, kalau merah pada ikan koi itu mutasinya itu biasanya dari kuning ke orange baru ke merah. Nah, kalau ini sudah mencapai tahap merah, tapi merahnya belum merah yang tua sekali ya, masih merahnya agak muda lah gitu. Ini ikan ke-11, penambahan 9 cm. Jadi overall kalau hero itu penambahannya 9,
sampai 11 cm. Nanti di akhir video saya buatkan kesimpulan keseluruhannya. Itu hero yang grow-nya paling bagus. Dan kita perhatikan dari semua video ini, saya minta teman-teman untuk melihat pada warnanya. Ini murni menggunakan pakan grow ya, tapi pada kenyataannya warnanya ikut naik kalau di hero. Nanti kita lihat LC gimana masalah warnanya. Nah, ini saya pastikan tidak menggunakan pakan warna sama sekali, hanya murni hero yang grow. Ini ikan ke-13, penambahan hanya 8 cm. Kita lihat selanjutnya ikan ke-14, penambahan 9 cm. Dan untuk kualitas air itu semuanya hampir sama ya, hero, LC, dan whale grow itu sama semua. Ini ikannya, overall hero dari hitamnya itu dia semakin hitam semakin tegas, dan warna merahnya itu jadi semakin merah. Hero kita dapat bonus di warnanya bagus ya, padahal hanya pakan grow. Ini ikan ke-16, penambahan 9 cm, tapi warnanya tidak begitu signifikan ya, dia hanya menjadi lebih bersih saja. Itu di foto before-nya ukuran 11 masih samar-samar, dan afternya sudah semakin kelihatan warna aslinya. Nah, kalau ini ikan ke-10, ikan ke-17 dengan penambahan 10 cm kelihatan banget ya, warnanya itu jadi jauh lebih merah, dan merahnya itu bersih. Kalau kita perhatikan before-nya itu di foto sepertinya banyak dot-dot hitam ya, tapi afternya itu sebenarnya nggak ada, hilang. Nah, ini sulitnya bagi penghobi pemula seperti saya juga, kalau melihat ikan kecil seperti hiutsuri ini contohnya, dia di bawah size 15 itu kelihatannya kok kayak kotor ya, kayak sepertinya ini hiutsuri apa kiutsuri, ini merah atau kuning. Tapi setelah dipelihara ternyata menjadi hiutsuri gitu loh, karena merahnya itu belum kelihatan, dan juga patternnya itu sulit untuk dilihat karena hitamnya itu masih banyak bintik-bintiknya. Setelah size 18 ke atas lah baru kelihatan, oh ini bentuk ikan itu kira-kira kedepannya seperti ini gitu. Ini ikan ke-19, penambahan 11 cm. Ini ikan terakhir, penambahan 8 cm. Warnanya bagus ya, warna before-nya juga sudah bagus, dan afternya menjadi semakin solid warna merahnya. Ini ikan terakhir, ikan ke-20. Selanjutnya ini overall before dan after. Kalau kita perhatikan
Ini menggunakan bak yang sama ya teman-teman. Di before itu kelihatan ikan hanya memenuhi 1/5 bak, sedangkan afternya itu ya cukup memenuhi ya, cukup besar ikannya. Ini perbandingan keseluruhannya before dan after. Jadi Hero itu di pertumbuhannya rata-rata 9 sampai 11 cm dalam periode 75 hari, dan kita mendapatkan bonus peningkatan warna. Itu review mengenai pakan pertama, pakan Hero. Nanti selanjutnya kita lihat yang di LC.